Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Pagi hari ini renungan kita, perikop kita berjudul bertanggung jawab dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Diambil dari kitab Amsal pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Kedengarannya sekilas mungkin berat ya untuk pagi hari yang baru bangun tidur, bertanggung jawab dalam kebajikan dan kebijaksanaan. Tapi kita akan mencoba untuk melihat satu persatu dengan ringan. Kitab Amsal adalah kitab kumpulan sastra hikmat, merupakan bagian dari kelompok puisi pada Perjanjian Lama dan ditulis oleh Raja Salomo. Kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang penuh hikmat, hingga ia dijuluki atau dilabeli sebagai guru hikmat. Dalam penulisan kitab Amsal, fokus dan yang menjadi pusat pemikiran adalah Allah. Di sini berisi tentang nasihat-nasihat, bagaimana kita harus menjalani hidup, bagaimana kita harus bersikap sebagai orang yang baik dan saleh menurut kehendak Allah. Boleh ada slide-nya, bisa ditampilkan. Penekanannya adalah dari kitab Amsal, bagaimana hidup sebagai orang yang baik dan saleh menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Bukan suka-suka gue, mau-maunya gue aja gimana. Atau menuruti kehendak dunia. Oh, normalnya atau umumnya dunia begini. No, tapi kita mau melihat dan mau berjalan berdasarkan apa sikap kita sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang mau disampaikan dalam Amsal 1 ayat 3. Bisa next slide. Salomo di sini ingin memberikan nasihat kepada para penanggung beban, para penjamin hutang, para mereka yang harus menanggung beban sesamanya. Nasihat juga untuk saling menolong. Salomo menekankan untuk saling menolong, tetapi juga harus bijaksana. Jangan gegabah. Selanjutnya, di sini Salomo juga memberikan nasihat bagaimana kita menjadi penanggung bagi sesama, tidak hanya menunjukkan kemurahan hati, tapi juga bisa mengingatkan orang yang ditanggung untuk tetap bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Bagaimana mengingatkannya? Tentu dengan kasih. Kenapa dengan kasih? Tentu karena kita mengikut Tuhan Yesus. Hukum terutama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Jadi di sini kita mau lihat bagaimana kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Allah yang dalam hidup ini setiap dari kita, Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kita masing-masing punya panggilan. Kita masing-masing diutus untuk sebuah tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawab kita? Tentunya mengasihi sesama dan menjadi berkat. Dan setiap orang, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tentunya memiliki peranan, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda di dunia ini. Panggilan dari setiap kita berbeda-beda. Dan tanggung jawab yang kita pikul pun berbeda-beda. Perikop kita atau renungan kita hari ini mau berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab bukan hanya kepada keluarga. Kita tahu bahwa ada tanggung jawab antara orang tua ke anak, anak ke orang tua, kakak ke adik. Tetapi di sini juga mau mengingatkan tentang bagaimana tanggung jawab kita yang harus kita jalankan kepada sesama kita, khususnya mereka yang membutuhkan. Dan bicara membutuhkan bukan sekedar bicara ketika kita butuh uang atau financial support, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain, pertolongan-pertolongan lain yang mungkin dibutuhkan kanan kiri kita, depan belakang, orang-orang di sekitar kita. Bisa spiritual support, artinya kekuatan. Kita gak pernah tahu, mungkin teman, sahabat yang memang sedang dalam pergumulan yang berat dan mereka butuh untuk disupport.
kebutuhan untuk misalnya memiliki teman, kebutuhan akan wawasan, arah, dan petunjuk hidup. Saya akan memberikan contoh untuk hal renungan kita pada pagi hari ini yang memang sesuai dengan konteks ketika Salomo mengingatkan tentang bagaimana kita menjadi penanggung hutang bagi sesama. Yang ada dua contoh, saya akan berikan contoh yang pertama adalah tentang memberikan hutang atau tentang hutang piutang. Karena kita tahu bahwa kita punya tugas, kita memang harus memperhatikan sekeliling kita dan itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Tentu Bapak dan Ibu sekalian pernah dimintai tolong. Pinjem uang dong, nanti gue ganti. Gue ganti akhir bulan ya, habis gajian. Nah, pernah ya Bapak dan Ibu ya? Pernah pasti. Dan ini menjadi sesuatu yang dilematis soal meminjam dan dihutangi oleh orang. Saya punya pengalaman, saya mau share sedikit. Saya punya papa, almarhum sudah, seorang penyanyi nasional, penyanyi tahun 70-an, 80-an. Tentu dia punya teman, rekan-rekan penyanyi juga. Tetapi kita tahu di Indonesia penyanyi, artis ketika semakin tua, dia bukan semakin dihargai atau dibayar dengan lebih mahal, tapi justru tidak terpakai. Saya sendiri bekerja di industri hiburan sehingga saya tahu, saya nggak akan pakai artis-artis tua. Saya maunya yang muda-muda dong. Karena yang tua-tua dianggap sudah tidak menjual. Nah, bapak saya orang yang sangat suka menolong. Siapapun akan ditolong tanpa pandang bulu. Sehingga ada satu temannya, seorang rekan penyanyi juga, yang selalu datang dan meminta tolong. Dan ini bisa terjadi tiap bulan. Ketika bapak saya meninggal, kebiasaan atau kebiasaan meminta tolong ini akhirnya menurun ke saya. Setiap bulan bisa datang untuk pinjam uang, bilangnya mungkin bisa untuk makan anak-anak, bisa untuk biaya perawatan istrinya. Kemudian saya merenung, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, it's okay, saya berikan. Tapi kemudian ketika terus-menerus terjadi, secara manusia saya mulai berpikir dengan akal sehat manusia saya. Haruskah ini menjadi tanggung jawab saya juga? Haruskah ini menjadi beban saya? Memangnya dia saudara saya? Apakah dia bapak saya? Bukan. Apakah dia paman saya? Juga bukan. Terus gimana Tuhan? Kalau saya lagi uang banyak, oke, fine. Tapi ada kalanya kita juga mengalami masa-masa surut. Haruskah kita memberi, tetap memberi, atau bagaimana kita memberi ketika kita berada di masa surut? Ini yang mau dibicarakan dalam renungan kita hari ini. Yaitu bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bijaksana. Atau bagaimana sikap kita menghadapi hal-hal yang demikian sebagai orang percaya. Kita diminta, dinasehati oleh Salomo di sini harus bijaksana. Bijaksana artinya adalah mampu menggunakan akal budi kita ketika kita menghadapi satu case. Dan yang diajarkan dalam firman ini adalah ketika kita mau menolong, kita juga harus memiliki hikmat. Yang saya lakukan adalah selain berdiskusi, adalah bertanya kepada Tuhan. Dan ini yang memang seharusnya dilakukan. Walaupun mungkin kita lupa ya untuk bertanya kepada Tuhan, karena sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan kita sehari-hari. Biasanya bertanya sama orang tua, bertanya sama teman. Bertanyalah, berdoalah. Makanya dalam pasal Amsal ini di ayat yang ketiga bilang, di ayat yang ketiga, baris paling terakhir ada kata pergilah, berlututlah. Berlutut adalah gambaran bagaimana kita berdoa, kita berinteraksi dan bertanya, apa yang harus dilakukan? Dan berdasarkan renungan hari ini adalah ketika kita mau menolong, memberikan pinjaman, atau apapun bentuk pertolongan itu, jangan berharap untuk dikembalikan atau berharap suatu hari nanti saya akan dibalas dengan kebaikan lagi. Tetapi berbuatlah, menolonglah dengan ikhlas. Tetapi garis bawahnya, ketika kita mau menolong dengan ikhlas dan dengan hikmat, kita harus perhatikan
kita mampunya kadarnya sampai di mana menolong gitu. Cocokkanlah dengan kesanggupan kita, sesuai kesanggupan kita. Kenapa harus sesuai kesanggupan kita? Karena jangan sampai yang tadi niatnya mau menolong dan tahu bahwa tanggung jawab kita memang untuk memperhatikan sesama kita yang membutuhkan, niat menolong tadi yang harusnya menjadi berkat bagi orang lain, tapi malah menjadi keluh kesah, menjadi kutuk. Menjadi akhirnya kalau di kehidupan kita sehari malah jadi bahan gosip. Lu tahu nggak? Tadi si itu loh minjem uang gue gitu. Maka dari itu ketika kita mau berhikmat, ketika kita mau bersikap bijaksana, lihat apa yang bisa kita berikan. Ketika mungkin saya tidak mempunyai banyak dan lebih untuk memberi kepada Bapak ini, maka saya akan mengganti apa ya yang saya punya ya. Oh, Om tadi bilang butuh makan untuk anak-anaknya. Mungkin saya tidak bisa memberikan uang Om saat ini. Tapi di rumah saya banyak beras. Ada berkarung-karung beras. Tapi di kulkas saya, ada ayam frozen misalnya. Oh, ada misalnya sayur mayur. Saya mungkin hari ini maaf tidak bisa memberikan sesuai ekspektasi Bapak atau Ibu misalnya. Tapi saya bisa memberikan ini. Itu pun sudah bentuk dari mengasihi. Sudah bentuk dari menjadi berkat untuk orang lain. Itu sudah menjadi bentuk tanggung jawab Bapak dan Ibu saya dan saudara sekalian untuk memperhatikan sesama kita. Tetapi kemudian kita juga harus mengingatkan di poin kedua ya. Bahwa kita juga harus mengencourage orang-orang yang berhutang. Kita harus dekati ayat yang ketiga tadi ya. Pergilah, desaklah, berlututlah. Desaklah di sini bukan berarti kita mau mengingatkan kembali dengan desakan kerasan, kekerasan ya, yang marah atau. Tetapi cobalah bicara dari hati ke hati. Bicaralah dengan kasih. Apa yang saya lakukan kepada Bapak ini pada akhirnya saya menghampiri rumahnya, saya mengajak ngobrol. Om, mungkin gak ada hal lain yang bisa dilakukan supaya ada income pemasukan? Tapi kan saya penyanyi, kerjaan dulu selama saya hidup saya menyanyi. Saya bisa kerja apa gitu. Kita bisa memberikan insight-insight atau masukan-masukan. Seperti itu. Jadi bijaksana adalah kita tahu bagaimana seharusnya menghadapi case-case dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, sebagai orang yang bertanggung jawab atas sesama kita dan lingkungan sekitar kita. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, loh buat apa? Itu kan bukan tanggung jawab saya. Saudara bukan, adik bukan, kakak bukan. Iya, tapi bukankah Bapak Ibu sekalian adalah pengikut Kristus? Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan? Tuhan mau kita terus menjadi terang bagi sesama kita. Kemudian kalau kita mau lihat juga melalui firman ya. Di Roma 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan sendiri. Kita anak-anak Kristus, pengikut-pengikut Kristus tidak pernah diajarkan untuk menjadi insan-insan atau individu yang egois. Loh, gue kan masih harus bayar tagihan listrik. Gue masih harus bayar tagihan-tagihan lain. Belum kredit card, belum ini itu. Yes, tetapi firman Tuhan bilang mengingatkan kembali, janganlah mencari kesenangan sendiri. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri sudah hadir bagi kita. Dia mau loh menanggung beban dosa kita. Memang dia disalib karena siapa? Karena siapa? Karena kita yang berdosa, bukan Tuhan Yesus Kristus. Nah, berarti kita pengikut-pengikut Yesus pun harus meneladani bagaimana Yesus Kristus berlaku. Dan kalau kita mau bicara lebih jauh tentang mengingatkan sesama ya, yang kita tolong tadi, kita bisa baca lebih jauh di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Boleh dibuka bagaimana kita boleh bersikap bijak.
Matius 18 ayat 15 sampai 17. Bilang bahwa ketika memang dia sudah salah karena misalnya hutang menjadi kebiasaan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Itulah tadi yang namanya bicara baik-baik, heart to heart. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya dia kembali ya ke jalan yang seharusnya. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal ini kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kita punya pilihan, kita punya kesempatan. Jadi saya berpikir gimana caranya supaya saya tetap bisa membantu orang ini tanpa saya harus ngeblok. Kalau cara dunia gampang, orang yang senang berhutang kita tinggal blok aja WhatsApp, selesai, kelar. Ya kan? Atau dia ganti nomor yang lain, kita blok lagi, itu cara dunia. Tetapi saya berpikir dan melalui renungan ini bahwa gimana ya caranya supaya dia stop doing this tanpa saya harus ngeblok nomornya dia. Gak gampang emang. Gak ada yang bilang gampang menjadi pengikut Kristus. Karena kita diutus ke dunia ini bukan untuk berlibur Bapak dan Ibu. Yes, bukan untuk liburan ya. Bukan. Tetapi kita punya tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Dan contoh yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab kita bisa mewartakan, menyiarkan hal-hal baik kepada dunia. Pagi ini mungkin saya berusaha menyampaikan pesan, mewartakan melalui firman ini di ibadah pagi. Tetapi saya dalam kehidupan saya di luar sana, seringkali saya menyampaikan pesan, menyiarkan dalam bentuk konten-konten. Nah, sebagai pelayan, kebetulan saya juga seorang pelayan taruna. Nanti jam 10 saya membawakan firman juga untuk anak-anak remaja. Dalam persiapan saya mengingatkan bahwa menjadi contoh bagaimana kita, generasi-generasi muda ini, anak-anak muda, di era digital ini, di era sosial media, bisa menyiarkan pesan-pesan yang membangun melalui ucapan-ucapan kita, yang bijak, penuh hikmat, yang inspiring, yang bisa mengubah seseorang. Ini menjadi tanggung jawab kita Bapak dan Ibu. Menjadi tanggung jawab kita. Setiap kata yang kita keluarkan, bagaimana nanti orang bisa berlaku, anak-anak muda ini, itu menjadi tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab orang tuanya saja. Bagaimana mereka berlaku di tengah masyarakat. Apakah mereka akan menjadi orang-orang yang bright, yang bersinar. Itu menjadi tanggung jawab kita. Untuk itu kita harus perhatikan apa yang kita share. Kalau Bapak dan Ibu mungkin main juga sosial media saat ini dan suka men-share segala sesuatu, please, kita harus mengeluarkan kata-kata, pesan apapun secara bertanggung jawab. Karena apa yang akan terjadi pada anak-anak nanti, generasi ke depan, itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita juga. Kurang lebih itu contoh yang bisa saya berikan. Dan tadi pesannya adalah jangan mencari kesenangan sendiri, tetap berhikmat dalam menghadapi apapun, dalam menolong sesama kita, tetap mengasihi dan tetap mau berinteraksi dengan Tuhan, bertanya dengan Dia setiap kali kita mau mengambil keputusan untuk menolong sesama kita. What should I do, God? Apakah benar saya berlaku demikian? Karena hanya melalui Tuhan, melalui percakapan dan interaksi kita, melalui renungan, saat teduh, melalui firman, kita mendapatkan hikmat tersebut. Next slide boleh? Jadi memang seperti tadi di awal pengantarnya, menjadi baik dan saleh dan hidup menurut kehendak Allah tidak mudah ya. Mudah atau sulit? Susah enggak? Atau gampang-gampang susah? Mungkin susah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Setiap dari kita punya proses, kita menjalani proses dalam kehidupan ini. Hari Senin, Selasa, aduh saya masih gagal. Tapi masih ada hari-hari selanjutnya, masih ada kesempatan-kesempatan selanjutnya untuk mau belajar bagaimana sih hidup seperti yang Tuhan mau. Bukan menurut dunia, bukan menurut maunya kita. Tapi memang lebih enak menurutin kemauan sendiri ya, itu enak, gampang.
Tapi inilah kenapa kita diutus. Kita diutus untuk menjadi terang, kita diutus untuk seperti pengikut kita. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan yang harus kita ambil dan selesaikan. Jadi penuhi panggilan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tetap dengan hikmat, dengan kebijaksanaan. Karena melakukan hal ini terpuji di hadapan Allah. Dan dalam melakukan hal-hal seperti ini kemuliaan Tuhan kita nyatakan.